Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada saat ini kita boleh kembali diperjumpakan untuk bersama merenungkan firman-Nya dalam renungan harian Kamis 11 Agustus 2022. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu, kasih karunia yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau boleh senantiasa ada bersama-sama dengan kami, membimbing dan memelihara kehidupan kami. Sehingga kesempatan yang indah pun ini Tuhan, kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus akan menolong kami untuk memahami firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bersama kita membuka Alkitab dari Kitab Yesaya pasal 2, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan, untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon tarbantin di Basan, untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas, untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu, untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali, maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu Ia bangkit menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah di bukit batu, terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu Ia bangkit menakut-nakuti bumi. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah kesombongan. Sombong adalah sikap menghargai diri yang terlalu berlebihan. Ada seorang teolog bernama Reinhold Niebuhr menegaskan persoalan teologis dari kesombongan dengan menyebutnya sebagai dosa yang pertama dan terutama. Mengapa Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Karena dalam kesombongan manusia cenderung meninggikan diri dan dapat terjebak mentuhankan dirinya sendiri. Yesaya menubuatkan tindakan Allah bagi orang-orang yang sombong. Ia menegaskan bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang angkuh, congkak, dan meninggikan diri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, keangkuhan ini lahir dari berbagai karya cipta manusia yang membuat manusia memuliakan diri secara berlebihan. Yesaya menggambarkan pohon-pohon terbaik, bukit-bukit yang menjulang, tembok pertahanan yang kokoh, dan kapal-kapal saudagar yang megah. Itu sebagai suatu di mana manusia merasa hebat dan merasa terlindungi dengan segala apa yang dihasilkannya. Lalu Yesaya menegaskan bahwa tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Hanya Dialah tempat perlindungan yang kokoh. Karena itu Allah akan merendahkan segala kemegahan manusia dan meletakkannya di dalam celah-celah bukit batu. Allah melakukan itu semua untuk menundukkan orang-orang sombong, merendahkan orang-orang angkuh, dan menandaskan bahwa hanya Dia yang maha tinggi.
Sahabat renungan yang terkasih, nubuatan Yesaya menegaskan kepada kita semua bahwa dalam kesombongan sesungguhnya kita telah merampas kemuliaan Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan untuk menjadi sama dengan Allah, melainkan untuk memuliakan Allah melalui seluruh laku kita. Melalui semua yang ada pada kita, kita memuji dan memuliakan Allah. Tetapi bukan karena kita memiliki suatu talenta karunia yang ada pada diri kita, kita merasa bahwa kita mampu dengan apa yang kita miliki sendiri. Kita merasa bahwa apa yang kita miliki adalah karena kekuatan kita sendiri, dan terkadang kita malah mentuhankan diri kita sendiri. Kesombongan dibenci oleh Allah karena di sana ada godaan untuk menjadi sama seperti Allah. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah pemilik kehidupan kami. Kami senantiasa menyadari bahwa tanpa Engkau kami manusia bukanlah apa-apa. Tetapi terkadang Tuhan, karena apa yang kami miliki di dunia, karena kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kami, terkadang kami melupakan siapa yang memberi hidup dan kehidupan ini. Terkadang kami mentuhankan diri kami sendiri, terkadang kami egois, terkadang kami merasa bahwa kami bisa sampai pada saat ini, kami bisa melakukan apa yang kami inginkan karena diri kami sendiri, karena kekuatan yang ada pada kami, tanpa kami mengingat bahwa kami ada sebagaimana kami ada sampai pada saat ini. Itu tidak terlepas daripada anugerah yang luar biasa Engkau nyatakan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, Engkau yang melihat kehidupan kami, memberkati setiap kami. Engkau menolong dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan, memberkati setiap pekerjaan yang boleh umat-Mu kerjakan Tuhan. Engkau menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi umat-Mu yang berduka cita, memulihkan umat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, dan Engkau yang ada bersama dengan anak-anak-Mu, agar mereka boleh senantiasa bertumbuh dalam kasih-Mu, menyelesaikan pendidikan dengan baik dan boleh menjalani masa muda dengan tetap setia berpegang kepadamu. Engkau senantiasa menolong jemaat-Mu, umat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka Tuhan. Engkau yang senantiasa menguatkan. Engkau memberkati setiap rencana kehidupan mereka. Engkau campur tangan di dalamnya Tuhan. Untuk setiap kehidupan kami bersyukur untuk anugerah pertambahan usia yang boleh Engkau nyatakan bagi kami. Dan berkat-berkat dalam bentuk apapun itu Tuhan, kami senantiasa bersyukur, berterima kasih untuk setiap yang boleh Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Engkau menolong setiap umat-Mu yang Engkau pilih untuk menyebarluaskan kebenaran firman-Mu dimanapun. Engkau senantiasa bersama-sama dengan mereka, memberkati pemimpin-pemimpin kami dalam memimpin bangsa dan negara, agar boleh tetap senantiasa memimpin dengan baik Tuhan. Kehidupan kami selanjutnya Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami boleh tetap senantiasa mengalami damai sejahtera dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam seluruh kehidupan kami. Ampunkan segala dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.